nawari, mau cabut rumput, itu artinya mereka lagi perlu uang untuk makan dan untuk uang sekolah. Nah ternyata anak ini hari sehari 2 hari kok baik sekali. Akhirnya kami ajak tinggal di rumah sejak hari itu. Dia lulus SMA, kami sekolahkan, kuliah S1 lulus, lalu diambil kursus komputer di Jogja. Dia balik ke pedalaman, jadi pegawai negeri, dia pelatih. Dia adalah orang pertama di Kabupaten Puncak Jaya yang menguasai komputer. Sampai bupati menyuruh semua pejabat belajar komputer dia buka kursus pertama. 3 tahun kemudian dia melihat bahwa saya ingin sekolah hukum, dia bilang begitu. Nah saya bilang gak bisa. Kalau kamu hukum, S1 itu ekonomi, sosial, ya, sospol, lalu kamu ambil hukum sulit, tapi dia nekat. Dia nggak mau S1, dia mau S2. Ada seorang pengusaha di Surabaya dari Mission Care namanya Pak Tony yang memperjuangkan dia. Daftar di UI, nekat saya bilang. Dia ditolak, mana bisa. Lulusan Nabire lagi, masuk UI, S1, terus ini S2-nya hukum. Tapi pengusaha ini Pak Tony ini luar biasa. Dia bawa dia ke UGM Jogja, diterima saudara. Saya heran. Dan tanggal Selasa kemarin dia wisuda. Nah, lalu hari Kamis, satu anak kami lagi, D3 dari LP3I. Nah kemarin satu lagi master untuk kurikulum. Nah hari ini kami akan buat syukuran bersama-sama. Nah ternyata bersama kami juga ada satu dari STH, nah kami baru lulus juga. Lalu satu dokter baru selesai. Dan itu dokter yang ke-12 yang kami luluskan. Abdi di mana kamu? Abdi anak Dayak, berdiri dari suku Lundaye, Dayak Lundaye itu di belakang. Nanti kami akan buat syukuran sama-sama ya. Itu Bangau ke sana. Lalu Ismail kamu berdiri dari Nias, ini baru selesai STH-nya juga, puji Tuhan. Nah, saudara coba kalau dipikir itu, sebagai manusia kalau saya berkata saya rugi, karena uang keluar banyak terus. Cuma saya yang satu yang lulusan onkologi, hari Jumat malam dia ada di Denpasar. Onkologi, saudara tahu onkologi itu bedah tumor. Dia baru dilantik tanggal 24 kemarin ini di Jakarta, di Bandung di Pajajaran. Lalu semua yang profesi onkologi kumpul di Denpasar. Nah, Jumat malam itu saya dapat SMS dia. Bilang, Bapak, saya baru dapat penghargaan. Dia lulusan termuda di Indonesia. Untuk onkologi itu. Ahli bedah tumor. Bersyukur kepada Tuhan. Untuk anugerah yang luar biasa itu, saudara. Jumat kemarin baru pulang lagi ke Nabire. Satu dokter ini S3. Anak perempuan namanya Selmi Dedi. Untuk wilayah Kopertis wilayah 12 dari NTT, Maluku sampai Papua, ternyata ini dokter satu-satunya dan dokter pertama. Dia dokter akuntansi. Seminggu pasti 2 kali dia terbang ke Jayapura ke Manokwari untuk ngajar karena belum ada S3 di bidang akuntansi di Kopertis wilayah 12 dan itu kami yang meluluskan. Waktu dia kemarin pulang hari Jumat dia telepon saya bilang bangga sekali. Dia sekarang jadi dosen terbang. Kalau saya cerita ini biar saudara tahu bahwa kalau surga yang untung, kita yang rugi, nggak apa-apa. Amin. Kemuliaan bagi Tuhan untuk semua itu. Dan itu menyenangkan sekali. Oke. Dia sebagai tawanan roh, dia cuma tahu satu hal, sengsara dan penjara menunggu dia. Ayat 24. Tetapi aku tidak menghiraukan apanya? Nyawaku sedikit pun. Nah ini yang menarik. Ayo kita baca bareng-bareng kalimat setelah koma. 1, 2, 3. Asal saja aku dapat mencapai garis akhir dan menyelesaikan pelayanan yang ditugaskan oleh Tuhan Yesus kepadaku. Untuk apa? Memberi kesaksian tentang Injil kasih karunia Tuhan. Luar biasa ini saudara. Hebat sekali Tuhan kita bekerja dalam kehidupan ini. Lagi sekali, tanyakan. Sebelum kita menikmati tubuh dan darah Yesus, ini sebagai contoh ketaatan Tuhan Yesus. Dia dipimpin oleh siapa? Kita harus tahu akan hal ini. Siapa yang menggerakkan kita siapa? Tujuan Paulus cuma satu. Bagaimana supaya Yesus itu dikenal oleh banyak orang? Bangun coba kamu berdiri lagi John. Ya saudara lihat ini anak Dayak juga. Dia baru lulus STH. Bulan berapa kamu wisuda? 9 ya September yang di Makassar. Nah saya bawa dia kembali dari Krayan. Tahun 2002 saudara ada kecelakaan pesawat di kampung mereka. Kampung mereka itu pedalaman Kalimantan Timur. Sampai hari ini
Kampung mereka ini tidak ada akses jalan darat ke wilayah Indonesia. Sampai hari ini. Mereka itu kalau ada jalan itu ke Malaysia, ke Sarawak. Nah, hari ini terakhir kamu berangkat, bensin 1 liter berapa, minyak tanah 1 liter berapa di kampungmu? Berapa? 10.000. Nggak keliru kamu. Saudara, karena harus dibawa pakai pesawat. Beras apa mahal di sana. Nah, tahun 2002 dia kecelakaan. 10 penumpang termasuk dia mati semua, pesawatnya hancur. Waktu setelah 2 hari atau berapa hari baru ditemukan pesawat itu? Berapa hari Bang? Berapa? 2 hari. Nah, begitu ketemu hancur semua. Waktu dihitung, jenazah itu kurang 1. Yaitu dia yang gak kelihatan. Ya. Terus, tapi ada potongan-potongan badan yang tidak diketahui. Nah, akhirnya semua tim SAR yang mengevakuasi di gunung itu menganggap ini pasti jenazah dia, jadi nggak utuh. Dan akhirnya diserahkan pada keluarga dan dia sempat dikubur, saudara. Bukan dianya. Karena potongan-potongan badan itu dianggap milik dia dan ada kuburannya. Orang tuanya sudah membuat upacara pemakaman. Seminggu kemudian dia muncul di kampung. Nah, itu luar biasa. Nah, itu pengalaman yang hebat. Ternyata Tuhan kirim malaikat melindungi dia. Hari-hari ini dia baru tiba 3 hari yang lalu dan solusi akan meliput dia. Dan dia pun saya akan kontak 2 penerbit untuk buat buku kesaksiannya. Luar biasa kesaksiannya. Gempar waktu itu. Karena semua penumpang hancur tubuhnya dalam keadaan masih terikat duduk di seatbeltnya. Nah, dia pun pakai seatbelt karena sudah mau mendarat, sudah dekat sekali dengan landasan itu. Dan kesaksiannya sungguh luar biasa. Ya. Tunggu waktunya nanti kalau masuk solusi sudah akan tahu. Oke ya. Baik, saya akan akhiri kembali kepada Galatia pasal 5 ayat yang ke-17. Jadi mulai hari ini biarlah kita semuanya tahu siapa yang memimpin kita, siapa yang menguasai hidup kita. Amin. Kalau salah, kita akan salah seumur hidup kita. Galatia pasal yang kelima ayat yang ke-17-nya sekarang. Ya. Dengan tegas Tuhan Yesus berkata kepada kita lewat Paulus, sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging, karena keduanya bertentangan, sehingga setiap kali mereka berdua bertentangan, kamu tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Oke, saya akan akhiri dengan kebenaran ini. Mengapa banyak orang setelah menjadi Kristen, serius, sudah dibaptis penuh Roh Kudus, belajar firman, lalu muncul kata-kata begini, mengapa sebelum saya jadi Kristen, saya nggak seberat sekarang hidup ini? Kenapa setelah saya sungguh-sungguh dengan Tuhan hidup ini kok tambah berat? Ada yang pernah ngalami itu? Nah, tolong saudara kita yang lain juga. Kalau saudara ketemu mereka, kuatkan dengan kebenaran ini. Bahwa setelah kita menjadi anak-anak Bapa di surga, saudara, di dalam hidup kita ada satu pribadi baru. Itulah Roh Tuhan sendiri. Sebelum kita mengalami lahir baru, kita menjadi anak Bapa di surga, kita itu cuma sendiri, yaitu daging kita, hawa nafsu kita yang menguasai kita, cuma sendiri. Maka itu mau berdosa, mau mencuri, mau narkoba, mau berzina, mau membunuh, gak ada saingannya. Kita bebas melakukan semuanya itu karena cuma ada manusia daging, ngerti? Tapi begitu kita bertobat, kita percaya Tuhan Yesus, Roh itu datang, Roh itu menghidupkan kita, Roh itu membuat kita bisa bersekutu dengan Bapa di surga. Roh itu yang membuat kita rasa haus dan lapar. Nah, ketika pribadi yang ini masuk dalam diri kita, daging kita masih ada, nggak dibuang, ini masih ada. Jadi keinginan mencuri, keinginan bohong, keinginan berzina itu masih ada. Itu nggak hilang. Jangan harap kalau dibaptis lalu hilang semua. Nggak lucu kalau hilang semua, kita nggak jadi manusia, jadi robot nanti, saudara. Jadi nggak pingin makan, nggak pingin hubungan suami istri, nggak pingin apa-apa, diem saja, nggak lucu. Nah, hanya bedanya kita harus milih di antara dua ini.
siapa yang kita beri hak untuk menjadi penggerak kita, menjadi dinamo dalam hidup kita. Ngerti maksudnya? Nah, itu sebabnya ketika kita mulai berbuat salah setelah penuh Roh Kudus, roh itu hati ini berdebar-debar, betul tidak? Wih, gak enak semua ini. Ada apa ini? Ada apa ini? Nah, inilah ayatnya. Keduanya perang, saudara. Antara keinginan daging yang ingin dosa dilawan oleh keinginan roh yang maunya hidup benar. Di semua daerah kalau ada perang, maka yang hancur tempat perang itu. Betul tidak? Sama seperti kita. Karena ini ada perang di dalam hidup ini. Hidup ini rasa gak enak sekali. Jangan lagi dosa yang seperti berzina atau mencuri. Baru salah ngomong dan kita nggak sadar, orang itu tersinggung. Itu hati bisa betul nggak? Dulu nggak ada rasa begitu, cuek saja. Nah, siapa yang memberi suara di hati kita? Itulah Roh Kudus. Nah, ketika duanya bertentangan, Firman berkata, pikir, jangan lakukan yang kamu inginkan, yaitu daging. Tapi lakukan yang roh ingin lakukan. Tapi itu gak enak dulu. Gelisah, kita gelisah. Contoh kecil, gak usah besar-besar. Yang hobinya dulu ngerokok, begitu bertobat, ada orang rokok rasanya dulu bagaimana ini, bukan yang tahu ngerokok itu. Nah, gak enak waktu melawan itu. Lanjutkan gak enaknya itu. Nanti Roh Kudus yang menang dalam diri kita. Seringkali kita gak tahan, akhirnya kita melakukan yang salah. Rohnya jadi padam. Maka gampang sekali hidup sebagai anak Bapa di surga. Enggak ada yang sulit. Amin. Mau menjadi yang benar, selalu tanya siapa menggerakkan kita, siapa mimpin kita, siapa yang menguasai kita, siapa yang memotivasi kita. Ingat pagi-pagi bangun sudah ada macam-macam dinamo. Yang mana kita mau pakai dinamo itu? Ya. Tuhan Yesus memberkati saudara semua.